Maju ke bagian dynamic root. Sebetulnya untuk pembuatan dynamic root sudah ada di video tentang pembuatan root, tapi kita akan coba perjelas lagi di sini. Kalau teman-teman perhatikan di user ada ID. Nah, ini disebut dengan dynamic root. Jadi cara aksesnya itu adalah user slash dynamic. Jadi di sini nilainya bisa beda-beda tergantung data yang kita kirim. Bisa ID-nya 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Oke, nah kita akan coba bikin lagi. Teman-teman boleh bikin manual, klik kanan, bikin file, rename, atau kita coba bikin pakai CLI, misalkan, atau pakai extension. Coba kita pakai extension biar ini nggak di running ulang lagi. New root, kita bikin rootnya itu dari hello, kurung siku, kita pakai ID lagi, kemudian slash, kita buat, atau kayak gini. Kita bikin baru aja, jangan hello. Bikin routing baru, namanya post, kayak gini post, slash ID post, kemudian slash, atau boleh kita kayak gini dulu, enter, nanti akan di-create post dan dynamic root-nya kayak gini. Ada otomatis string ID sesuai yang kita bikin pada ID-nya. Terus kalau misalkan kita pengen bikin turunan-turunannya, jadi selain post ID kayak gini, terus ada lagi slash comment, jadi kita pengen akses komen, komentar detail yang komentarnya itu dengan ID 2. Jadi ID komen 2 di posisi postingannya itu dia ada di postingan 1 misalkan. Nah, ini kita akan coba bikin routingnya gimana bentuknya. Teman-teman boleh pakai extension lagi. New root, kita coba paste. Tadi ada di post, slash, kemudian satu ini kita ganti jadi ID post. Atau boleh teman-teman kasih rename jadi post ID. Terus komen di sini jadi komen ID. Enter. Nah, dia akan jadi turunan nested di sini. Di dalam folder post, ada lagi folder namanya post ID, kemudian slash comment. Nah, di folder comment ada file kurung siku comment id.dar. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi untuk aksesnya itu di sini ada dua yang dinamisnya. Ada post ID, ada comment ID. Kita coba tampilkan nilainya di sini. This is comment with ID comment titik dua dolar comment ID inside post dolar post ID. Jadi di postingan ini terdapat komentar-komentar detail dari komentar yang kita tuju misalkan ya. Kita coba save. Sekarang kita coba akses URL yang di sini 12. Send. Nah, this is a comment. Jadi detail detail dari komen 2 yang dimana dia ada di dalam postingan satu. Jadi ada relasi di sini. Misalkan ada tabel post, ada tabel komen. Jadi relasinya pakai origin key 2 di post. Komen ini nanti bakal jadi origin key di tabel post. Dan di sini untuk primary key dari postnya adalah satu misalkan. Mungkin penjelasannya di sini agak berbelit-belit ya, karena mungkin teman-teman di Database ini saya belum contohkan untuk akses ke database-nya. Tapi mungkin ya singkat penjelasan tentang Dynamics Nested Root ini, kita bisa kirim satu, dua, atau lebih data di dalam URL yang dia sifatnya adalah dinamis dengan penggunaan dynamic root. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang tahu kalau cara manualnya ya, misalkan kalau cara manual yang single dynamic, langsung aja bikin file di post namanya id.bar. Kayak gitu. Contoh, ini kan ada dua ya, kayak ada yang nested, ada yang dinamiknya itu satu. Kalau yang kita cuman aksesnya ke post satu, nggak ada komen dua, maka request yang dijalankannya itu adalah request yang ada di sini. Tapi kalau kita aksesnya yang komen ID, slash comment slash 2 misalkan nilainya. Nah, respon yang digunakannya itu atau request API yang digunakannya itu ada yang ada di sini dalam comment ID. Itu.
Sederhananya, kalau misalkan teman-teman kurang hafal tentang cara pembuatan routingnya, karena di sini kan routingnya berbeda dengan backend biasanya. Kalau backend biasanya kayak Node.js atau Golang atau Python, itu kita definisikan sendiri routingnya, nama routingnya. Kalau di sini enggak, dia dibikin otomatis sesuai dengan posisi foldernya, posisi filenya dia ada di mana. Kalau ID di sini, berarti kita aksesnya itu ke root utama, ke folder post, baru ke dynamicnya. Tapi kalau yang di sini, akses ke base URL, ke folder post, masuk lagi ke sini ada komen. Dengan memasukkan post ID-nya dulu, folder komen, baru ke komen ID. Gitu. Gimana kalau misalkan ID-nya ada yang sama? Ini kan pakai post ID ya. Kita coba hapus lagi. Kita coba bikin routing lagi di sini pakai extension dart new root post ID ini sama ya. Ada tambahannya yaitu comment slash. Di sini kita bedakan. Kalau sama kan nanti ada konflik. Di sini misalkan comment ID. Tapi ID-nya sama di sini nih. Dynamic yang pertamanya. Nah, di sini masih bisa ya di-create. Tapi yang ID-nya hilang. Hilang yang ID-nya. Karena ada dynamic yang sama di bagian ID gitu. Dalam proses pembuatan nggak ada masalah. Dia bakal di-create. Tapi hilang gitu. Kita coba lagi. Em, kita bikin dulu di sini routing yang post slash ID. Nah, ketika kita bikin lagi untuk yang nested comment-nya, comment palette, new root, folder post, slash, dynamic ID, slash, ini ID-nya sama ya. Terus ada tambahan folder comment, slash, dynamic comment, ID. Enter. Nah, jadi yang ID-nya hilang. Sekarang kalau kita akses ke ID-nya saja yang Postman, nggak sampai komen. This is new root. This is new root ini kita coba detail dulu. Ini untuk ngebedain. Bentar. This is comment. Comment detail. Kita tampilkan postnya, post ID titik dua dolar ID terus comment ID titik dua dolar comment ID. Save. Send lagi. This is new root. This is new root itu dia yang ada di index. Kita coba perjelas di sini. This is dynamic post ID. Jadi bukan yang komen ya, yang post ID-nya saja. Dia akan muncul yang dynamic post ID. Berubah yang tadinya kurung siku ID menjadi index. Karena posisinya dia udah di folder ID gitu. Kalau yang komen ID kan dia ada di folder komen. Kalau yang index dia ada di folder ID. Kayak gitu. Contoh untuk lebih jelasnya ini kan otomatis ke atas ya. Kita coba bikin folder dulu di sini, bebas, bla 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 gitu. Nah, jadi indeks ini dia ada di folder kurung siku ID. Jadi sebetulnya aman, meskipun ID-nya sama. Kita akses ke komen ID memerlukan kata kunci ID. Nah, ada juga terpisah post ID, kata kuncinya sama ID. Tapi kan di sini rootnya beda. Kalau yang di sini satu turunan, satu kali turun, tapi kalau di komen ID dua kali turun. Jadi turun ke ID dan turun ke komen ID. Itu sini boleh-boleh aja, cuman jadi base URL untuk yang ID-nya. Meskipun base URL index, tetap dia mempunyai dynamic ID. Kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja. Kalau disamakan, misalkan post ID kayak gini, terus di sini tambahkan komen slash komen ID. Jadi kita bisa akses
Kayak gini untuk detail komen bisa juga akses cuman sampai host ID boleh. Tapi nanti yang dikerjakan kalau host ID di bagian indeksnya. Indeks yang ada di folder kurung siku ID. Cuman posisi pembuatannya beda. Kalau kurung siku ID tadi dia dalam bentuk file, sekarang dalam bentuk folder. Bedanya di situ aja. Oke, saran dari saya dalam pembuatan note ini, kalau teman-teman agak pusing, masih pusing, belum terbiasa, kan nanti kalau udah jam terbangnya latihannya udah banyak, teman-teman juga udah hafal sendiri. Tapi kalau misalnya awal-awal, teman-teman nanti dibiasain aja bikin routingnya itu jangan manual. Tapi boleh pakai bantuan extension Datfrog, kayak gini, Datfrog New Root, atau pakai CLI. Kita coba stop dulu di sini, 1 minute. Datfrog New Root. Nah, terus namanya di sini, misalkan kayak tadi kan ada post, kemudian slash, kurung siku ID, kemudian slash ke folder lagi namanya comment, slash dynamic lagi untuk comment ID. Kayak gini. Jadi teman-teman kelihatan bahwa rootnya itu yang perlu kita akses adalah kayak gini, bentuk URL-nya atau bentuk endpoint-nya. Soalnya kan kalau teman-teman awal-awal ngebaca dari struktur folder project atau file, agak sulit gitu. Jadi dengan menggunakan CLI ataupun extension, cara pembuatannya jadi teman-teman udah tahu endpoint apa yang harus diakses biar bisa menjalankan respon yang ada di sini gitu. Kalau misalkan lebih dari tiga ya bisa aja tinggal tambahkan aja misalkan mana tadi? Hmm, nah ini comment ID ada lagi folder slash detail slash lagi data ID-nya apa namanya di sini kayak gitu boleh. Cuma nanti bakal lebih panjang di bagian projectnya ada folder lagi kayak gitu. Itu mungkin di bagian dynamic root di Datfrog.